Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai mata kuliah manajemen retail untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul yaitu analisis dan sintesis faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja organisasi di perusahaan PT Matahari Departemen Store Tbk. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Siti Rahma Yulia, Siti Rimatullah, Zaira Kolopila Azahra, Dewi Septiani, dan Galuh Nur Septiani. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Di sini yang melatar belakangi dari mengapa kita menganalisis PT Matahari. Industri retail di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perubahan perilaku konsumen, kemajuan teknologi, serta meningkatnya persaingan antar perusahaan retail modern. Salah satu perusahaan retail yang mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika tersebut adalah PT Matahari Departemen Store Tbk, yang dikenal sebagai retail fashion dengan jangkauan pasar menengah yang luas. Keberhasilan Matahari tidak hanya ditentukan oleh kekuatan merek, tetapi juga oleh penerapan strategi manajemen retail yang terintegrasi, mulai dari pemilihan format retail, pengaturan layout toko, pengelolaan sumber daya manusia, sistem operasional, hingga strategi penetapan harga. Setiap aspek tersebut berperan penting dalam menciptakan pengalaman belanja yang nyaman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, analisis terhadap kelima aspek tersebut menjadi penting untuk memahami bagaimana Matahari mampu menjaga daya saing dan kinerjanya dalam industri retail nasional yang semakin kompetitif. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana format retail Matahari dalam menjangkau konsumen. Yang kedua, bagaimana layout toko mendukung kenyamanan belanja. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, ada bagaimana sistem operasional menjamin efisiensi retail. Dan yang terakhir, bagaimana strategi harga mempertahankan daya saing. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis format retail Matahari sebagai department store fashion. Yang kedua, menganalisis layout toko dalam menciptakan pengalaman belanja. Yang ketiga, mengkaji pengelolaan SDM untuk meningkatkan pelayanan. Yang keempat, menganalisis sistem operasional dalam mendukung efisiensi bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis strategi harga dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Oke, baik. Di sini ada 3 manfaat penelitian, yaitu yang pertama ada teoretis, yaitu menambahkan sebuah referensi dalam keilmuan di dalam manajemen retail tersebut. Lalu yang kedua di sini ada praktis. Nah, praktis ini akan menjadi sebuah bahan untuk mengevaluasi strategi retail dalam PT Matahari ini. Lalu yang ketiga ada akademis, yaitu sebuah referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada profil perusahaan dari PT Matahari Departemen Store Tbk. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada profil, yaitu retail departemen store terbesar di Indonesia. PT ini berdiri sejak 1958. Toko pertama pasar baru di Jakarta. Lalu yang kedua ada identitas. Nah, nama PT ini itu adalah PT Matahari Departemen Store Tbk. Logonya ada simbol matahari berwarna merah dan juga biru. Tagline-nya itu feel good. Lalu poin ketiga di sini ada visi. Visinya itu mendukung masyarakat Indonesia untuk tampil memukau dan juga percaya diri, atau to empower Indonesian to look and feel their best. Lalu yang terakhir ada misi. Nah, misi ini yaitu yang pertama ada menyediakan koleksi gaya hidup terjangkau dan mudah juga untuk diakses. Yang
kedua ada membawa kegembiraan bagi masyarakat Indonesia atau affordable lifestyle collection that bring joy. Selanjutnya tentang perusahaan, menyediakan pakaian, aksesoris, dan produk kecantikan, yaitu Matahari menawarkan berbagai kebutuhan fashion dan lifestyle dalam satu toko. Lalu menjangkau kelas menengah yang terus berkembang, yaitu menyasar konsumen menengah dengan produk berkualitas dan harga terjangkau, serta memiliki ratusan gerai di seluruh Indonesia, yaitu memiliki jaringan yang luas, serta memudahkan akses konsumen di berbagai daerah. Kemudian ada fokus dan strategi. Yang pertama, konsep House of Specialist, yaitu setiap kategori produk dikelola secara khusus untuk kualitas dan variasi optimal. Yang kedua, retail gaya hidup omni-channel, yaitu mengintegrasikan toko fisik dan digital untuk kemudahan berbelanja. Dan yang ketiga, berpusat pada kepuasan pelanggan, yaitu strategi bisnis difokuskan pada pengalaman belanja yang nyaman. Kemudian merek inklusif seperti Nevada, All Concession atau brand private label yang meningkatkan diferensiasi dan margin keuntungan. Dan yang terakhir, kemitraan, yaitu kerjasama dengan pemasok lokal dan internasional yang menjamin ketersediaan produk yang beragam dan kompetitif. Selanjutnya, analisis bisnis. Yang pertama, format dan layout retail. Ada departemen store modern atau one-stop shopping, yaitu konsumen dapat memenuhi berbagai kebutuhan dalam satu tempat. Lalu zonasi produk jelas, yaitu memudahkan pelanggan menemukan produk sesuai kategori. Kemudian layout House of Specialist, yaitu membuat toko lebih rapi, nyaman, dan menarik, serta omni-channel, yaitu pelanggan bisa belanja online dan ambil di toko. Kedua, SDM sebagai kunci layanan, yaitu karyawan berperan penting dalam kepuasan pelanggan. Lalu ada fokus service excellence dan feel good, yaitu pelayanan rumah untuk menciptakan pengalaman positif, serta pelatihan rutin, yaitu meningkatkan pengetahuan produk dan kualitas layanan. Yang ketiga ada operasional, manajemen inventaris berbasis SRO, yaitu mengelola ribuan produk secara efisien. Lalu private label dan konsinyasi, yaitu mengurangi resiko dan meningkatkan fleksibilitas. Ada jaringan gerai nasional, yaitu mendukung distribusi dan operasional skala besar. Dan sistem POS atau Matahari Rewards yang mempermudah transaksi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, strategi harga. Ada target kelas menengah yang harga disesuaikan dengan daya beli konsumen utama. Kemudian value for money, yaitu kualitas produk sebanding dengan harga. Lalu high-low pricing, yaitu menarik pelanggan melalui diskon dan promo rutin. Serta private label lebih kompetitif, yaitu harga lebih terjangkau dibanding merek nasional. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari sini, PT Matahari Departemen Store Tbk memiliki posisi yang kuat di pasar retail, terutama retail fashion nasional, yang tercermin dari kemampuannya dalam mempertahankan eksistensi dan daya saing di tengah persaingan industri retail yang semakin ketat. Kekuatan tersebut didukung oleh jaringan gerai yang luas yang tersebar di berbagai kota besar dan menengah di Indonesia. Matahari ini sering kita lihat juga ya di kota Sukabumi atau di Cianjur. Nah, itu sering kita lewati atau kita sebut dengan City Mall ya. Nah, itu ada brand Matahari di sana. Brand Matahari yang telah mapan dan dikenal luas oleh masyarakat menjadikannya sebagai salah satu destinasi utama untuk berbelanja fashion dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang konsisten. Strategi House of Specialist yang diwujudkan melalui pengembangan merek-merek internal seperti Nevada, Eksekutif, Connection, dan Co menjadi contoh konkret bagaimana Matahari mampu membedakan diri dari pesaing dengan menawarkan variasi produk yang sesuai tentunya dengan kebutuhan segmen pasar tertentu.
Di sisi lain, penerapan strategi omnichannel melalui integrasi toko fisik dengan platform digital seperti matahari.com dan kanal e-commerce mitra menunjukkan respon perusahaan terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, fleksibilitas berbelanja. Namun demikian, Matahari juga menghadapi tantangan ke depan yang menuntut perhatian serius, terutama dalam hal inovasi berkelanjutan, efisiensi operasional, dan penguatan kanal digital. Contohnya, perusahaan perlu terus memperbaharui desain produk dan konsep toko agar tetap relevan dengan tren fashion yang cepat berubah, sekaligus mengoptimalkan rantai pasok dan pengendalian biaya operasional untuk menjaga profitabilitas. Penguatan kanal digital juga menjadi krusial, mengingat pada saat ini dapat kita rasakan juga ya, meningkatnya preferensi konsumen terhadap berbelanja online. Nah, hal ini juga tentu menjadi sebuah tantangan bagi Matahari yang mana mereka merupakan toko offline dan dihadapkan dengan pesaing yang sekarang ya konsumen sudah mulai berpindah atau ya lebih baik online karena instan dan cepat gitu. Tapi pada saat ini Matahari juga sudah mulai menggunakan platform e-commerce online seperti yang tadi disebutkan. Nah, tadi Matahari juga sudah mulai menggunakan platform e-commerce untuk agar mampu bersaing di era digital saat ini. Nah, tadi preferensi konsumen terhadap belanja online dan pengalaman belanja tadi terintegrasi antara kanal offline dan online seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Pergi ke Matahari, beli sepatu, pulangnya sekalian beli kemeja. Presentasi kami kini telah bertemu di ujung waktu. Semoga video kami bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.